Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini saya pengen ngajak teman-teman sedulur-sedulur saya di channel ini untuk ngobrol santai ya teman-teman. Seperti biasanya kita ngobrol santai tentang perpolitikan di negara kita ini. Jadi teman-teman, seminggu terakhir ini banyak hal yang kita tunggu mulai bermunculan. Yang paling update salah satunya adalah pencapresan Ganjar Pranowo oleh pemimpin PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada hari Jumat kemarin ya, setelah salat Jumat, diputuskan oleh Ketua PDIP bahwanya resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencalonkan Ganjar Pranowo menjadi capres di Pilpres 2024 nanti. Di lain pihak, sebelumnya udah ada koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan ya. Di lain sisi ada juga koalisi besar yang sampai sekarang juga masih sepertinya belum bisa menentukan secara pasti siapakah capres dan cawapres daripada koalisi tersebut. Bahkan sepertinya juga ada kemungkinan beberapa partai daripada koalisi besar ada kemungkinan juga akan membangun komunikasi politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena kalau sepengetahuan kita, karena memang ada dua partai dari pengusung koalisi besar tuh, yaitu Partai Amanat Nasional dan P3. Sebelumnya memang mereka mendukung Ganjar Pranowo, tapi memang karena pada waktu itu belum ada kepastian tentang pencapresan Ganjar Pranowo, mereka kemudian mempunyai wacana bergabung dalam koalisi besar yang memang salah satu visinya adalah mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon daripada capres 2024 nanti. Nah, itu mungkin kita tunggu nanti teman-teman. Nah, walaupun nanti masih itu tanda tanya, yang jelas ada dua kubu ya, ini sangat ini yang udah tampak gitu kan. Nah, mungkin sebagai supporternya, masing-masing supporternya sebagai supporter yang baik, saya pun ya sebagai warga negara juga mendukung salah satu calon. Tentunya kita udah bisa mulai berhitung ya, karena walaupun nanti sepertinya masih lama, cuman sekarang ini waktunya bergeraknya cepat sekali ya. Nah, kalau kita lihat Anies Baswedan ini, kita lihat peta pendukungan ya. Balik lagi, jadi kita lihat pemetaan kekuatan daripada masing-masing calon yang sekarang udah resmi dicalonkan ya teman-teman. Kalau kita lihat Anies Baswedan ini, pemetaan kekuatannya ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Provinsi Banten ya, dan beberapa wilayah di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, beberapa wilayah di Sumatera seperti di Medan, Riau, Sumatera Barat itu kuat sekali ya, pendukungnya lumayan besar ya. Juga di beberapa wilayah di Indonesia Timur seperti di Kalimantan ya teman-teman. Jadi memang itu basisnya kuat di situ. Kalau kita lihat Ganjar Pranowo ini basis pendukungnya juga lumayan besar. Kalau kita bisa lihat ya, salah satu provinsi dengan penduduk yang terpadat salah satunya di Indonesia yaitu Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur tuh. Jawa Timur, Jawa Tengah ini sepertinya, apalagi kalau Jawa Tengah itu sepertinya memang kuat sekali pendukungnya. Terus ada wilayah lagi daerah istimewa Yogyakarta. Walaupun Anies Baswedan punya rekam jejak SMA di Yogyakarta sampai di UGM, begitupun juga Ganjar. Tapi saya iseng-iseng, kadang-kadang saya kalau jalan-jalan ke pasar, main ke kampung, saya iseng-iseng survei lokalan lah gitu kan. Kalau saya tanya, saya juga kaget teman-teman. Karena terus terang aja saya kan ngefans ya, supporternya Anies Baswedan, dan saya kaget gitu kan. Kalau saya main ke pasar, kemudian saya nongkrong di warung, saya selalu tanya iseng, itu besok pemilu kira-kira mau jagonya siapa gitu kan. Orang duduk di warung rata-rata nyaris hampir 99
99,9% atau 100%. Jadinya kalau ada 10 orang yang saya tanya, hampir semuanya jawabannya Ganjar Pranowo. Semua jawabannya Ganjar Pranowo. Saya juga Ganjar Pranowo itu surprise, kaget juga saya kan. Walaupun mungkin kalau di perkotaan lain ya ceritanya, tapi saya juga belum begitu ngerti gitu kan, karena memang selama ini cuman area saya kalau jalan tuh ke pasar gitu kan, ke pasar, kemudian jalan-jalan di kampung gitu kan. Itu rata-rata kalau saya tanya, rata-rata jawabannya Indonesia Raya Ganjar Pranowo. Kayaknya memang fans fanatiknya ya. Mungkin kalau di perkotaan, kemudian untuk milenial yang akademisi kayak para mahasiswa atau mahasiswi mungkin lain ceritanya. Terlepas dari itu, saya bisa ngerti lah, karena memang fanatismenya memang area di DIY ataupun di Jawa Tengah memang pusatnya ya, pusatnya supporter ataupun fans ataupun pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memang di sini. Bahkan kalau di kampung halaman saya di Serandaan Bantul sana, dulu saya waktu masih kecil, waktu zamannya Pak Soeharto, waktu itu yang dominan adalah Golkar tuh dulu menang ya, menang mutlak. Bahkan di area di kampung halaman saya itu kecamatan Serandaan di Bantul, yang waktu itu juga zamannya Pak Soeharto ya. Jadi wajar kalau memang di akar rumputnya fans fanatiknya Ganjar Pranowo itu di Jawa Tengah dan DIY itu kuat banget ya. Nah kalau yang di area Jawa Timur saya kurang ngerti, tapi sepertinya mirip-mirip ya teman-teman. Jadi memang kalau kemudian Anies Baswedan ketika mendengar Ganjar Pranowo dicalonkan oleh PDIP, beliau memberikan sebagai seorang negarawan, beliau memberikan selamat gitu kan, dengan artian bahwa kedepannya demokrasi di negara kita itu bertambah baik dan tambah sehat gitu kan, dengan banyaknya pilihan ya. Kalau kemungkinan kan ada 3 pilihan kan. Kemudian beliau juga kemudian berpesan pada para relawan Anies bahwa kedepannya ini perjalanannya nggak mudah, dan lawan yang dihadapi adalah lawan yang besar dan memiliki fasilitas kan, sumber daya yang lebih dari cukup ya. Makanya memang itu realistis. Saya pun ngerasa juga begitu dengar Ganjar Pranowo yang dicalonkan oleh PDIP, kaget gitu kan, karena memang kemudian nggak sesuai dugaan saya gitu kan, nggak sesuai dugaan saya, surprise ya. Dan Anies Baswedan pun responnya juga sama, beliau langsung berpesan pada relawannya untuk tetap bekerja keras, karena memang setelah tahu lawannya, beliau berkata bahwa ini lawannya yang memang lawan besar dan memang memiliki segala fasilitas dan sumber daya yang lebih dari cukup ya untuk Pilpres di 2024 nanti gitu kan. Nah memang sekarang memang permainannya memang di Cawapres juga untuk tim sukses untuk memperoleh sokongan dari wilayah dari luar Pulau Jawa yang memang tampaknya masih 50-50 ya gitu kan. Walaupun tentunya kalau di beberapa tempat saya yakin juga Ganjar Pranowo tentunya di Indonesia Timur pastinya juga pengaruhnya kuat sekali, karena memang PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memang kuat di beberapa wilayah di wilayah Indonesia Timur ya, seperti mungkin Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara kan, kemudian kayak di Maluku, NTT gitu kan, ataupun bahkan di Papua, juga di Pulau Bali. Nah itu pengaruh PDI Perjuangan sangat kuat, dan otomatis mereka pun pastinya juga akan menjadi fans fanatik daripada presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi memang sepertinya memang lawannya memang betul-betul berat ya gitu kan. Tapi waktu masih ada gitu kan, dan saya juga gembira ya ketika mendengar memang bahwa mulai relawan Anies Baswedan itu mulai tumbuh dan berkembang di beberapa wilayah di Jawa Tengah ya, seperti di Magelang,
kemudian di Blora gitu kan, juga ada di Yogyakarta. Jadi memang mulai tumbuh dan berkembang, dan tapi menurut saya juga kalau memang sampai 2024 tuh sebetulnya kurang mencukupi, karena memang terlalu singkat kalau menurut saya untuk mengembangkan pengaruhnya dalam hitungan bulan. Yang paling kuat adalah dengan mencari cawapresnya, sosoknya memang orang-orang yang memang mempunyai pengaruh, mempunyai kepopuleran di dua provinsi tersebut gitu kan, di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Begitupun juga pemilihan tim suksesnya daripada Anies Baswedan itu sendiri. Kalau pemilihan tim suksesnya memang ada baiknya memang orang-orang yang berpengaruh dan populer di dua wilayah tersebut ya gitu kan. Karena memang kalau untuk Ganjar Pranowo, suka nggak suka memang udah kuat akarnya di situ kan. Bahkan di beberapa wilayah di luar Indonesia tentunya susah, memang punya pendukung fanatik yang sangat kuat, seperti beberapa wilayah di Indonesia Timur, karena seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, kemudian Provinsi Bali gitu kan, kemudian kayak di Nusa Tenggara, Maluku ataupun Papua, karena memang pemilih PDI Perjuangan memang besar dari situ ya teman-teman. Anies area Sumatera, Kalimantan, dan beberapa area di sebagian area di Sulawesi ya, gitu kan. Ya taruhlah berimbang, tapi memang yang paling vital adalah di dua wilayah, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi kuncinya ya memang kalau untuk Anies Baswedan kuncinya memang memperkuat ya, memperkuat orang-orang di sekitarnya yang saya anggap, atau mungkin tim suksesnya diambil dari memang orang yang punya pengaruh dari dua wilayah tersebut gitu. Maaf, sorry teman-teman kalau saya membahasnya Anies Baswedan, karena saya supporternya Anies Baswedan. Itu kalau itu memang dia nggak bisa mengembangkan dalam beberapa bulan terakhir di dua wilayah yang paling vital ini ya, Jawa Tengah atau Jawa Timur, ya repot ya teman-teman. Karena memang Ganjar Pranowo konsolidasinya memang udah kuat, memang dari dulu sampai sekarang memang asal usulnya dari situ, dan dia memang secara tradisional memang populer di situ kan. Bukannya saya mengesampingkan wilayah-wilayah lain di luar Pulau Jawa ya gitu kan, tapi memang dua provinsi itu memang vital sekali, karena memang jumlah penduduknya mungkin yang salah satu provinsi yang memang terbesar, atau terbesar jumlah penduduknya di Indonesia ya. Kalau di luar wilayah itu tentunya sepertinya 50-50 ya, 50-50 peluang antara Anies sama Ganjar. Ini persaingannya masih 50-50, karena Anies kayaknya banyak di Sumatera sama Kalimantan dan sebagian Sulawesi. Ganjar seperti di beberapa wilayah Indonesia Timur pastinya juga kuat kan. Nah itu memang intip-intipannya di dua provinsi tersebut. Makanya kalau teman-teman para supporternya masing-masing pasti yang nonton ini salah satu dari supporter ataukah Anies Baswedan ataukah Ganjar Pranowo, saya yakin memang juga udah mulai berhitung lah gitu kan, mulai obrolannya berhitung mau kemana nih arahnya gitu kan itu. Jadi memang benar kalau memang kemudian Anies Baswedan berpesan pada lawannya lawan yang berat dan mempunyai sumber daya yang lebih dari cukup ya untuk untuk bertanding di Pilpres 2024 nanti. Apapun itu teman-teman, tentunya harapan saya tetap untuk teman-teman ya inilah memanjatkan doa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan ya mungkin tokoh-tokoh yang diidamkan oleh teman-teman semua gitu kan. Kalau saya sendiri terus terang supporternya Anies Baswedan gitu kan. Walaupun nanti siapapun yang terpilih, tetap saya ingatkan masalah besar negara ini di 2024 nanti pastinya juga udah menanti mereka berat ya. Karena seperti yang kita tahu memang sekarang ini dunia lagi dalam pusaran permasalahan yang muaranya akan ke resesi ekonomi. Ada perang di Rusia, antara Rusia sama Ukraina gitu kan. Di beberapa negara di wilayah Afrika juga terjadi peperangan seperti Sudan tuh perang juga nggak berhenti. Kemudian memanas antara Cina sama Taiwan.
yang kesemuanya muaranya ke resesi ekonomi, karena sampai sekarang banyak negara yang sebetulnya negara sebetulnya lumayan kuat ekonominya jadi terpuruk ya, karena terjadi inflasi besar-besaran. Seperti kayak kalau di Amerika Selatan tuh ada baru-baru ini Argentina inflasinya sampai 100%. Venezuela juga bermasalah. Di Asia eh, Sri Lanka pertumbuhan ekonominya minus sampai min 7,8%. Kita lihat bisa di beberapa wilayah itu bermasalah kan. Seperti di Asia Tenggara, Myanmar lagi perang juga kan, sama pemberontakan ya, terjadi pemberontakan perang di Myanmar. Di beberapa negara di Mid East malah udah resesinya parah ya teman-teman, sampai banyak warganya kemudian melakukan migrasi. Seperti contohnya di Lebanon ya, Lebanon tuh udah krisis ekonomi sekarang ya teman-teman. Bahkan di beberapa negara yang maju, yang wilayahnya luas, sumber dayanya juga besar gitu kan, kayak seperti di Australia itu surprise sekali. Di kota-kota besar Australia seperti Sydney, sekarang inflasinya udah tinggi sehingga sampai banyak orang yang nggak kuat untuk membayar sewa rent di apartemen flat, di apartemen, banyak yang tinggal di tenda kan. Artinya memang di tahun 2024 nanti siapapun yang jadi juga pastinya udah ditunggu oleh masalah-masalah besar ya, secara global ataupun yang memang nasional, tentunya juga akan berimbas ke negara kita kan. Nah itu salah satunya. Terus akhir-akhir ini kan memang juga masalah keamanan ya, pertahanan dan keamanan tuh juga lagi bermasalah negara kita, karena memang ada memang beberapa kelompok-kelompok kriminal bersenjata yang memang kalau saya anggap udah kelompok separatis ya, memang mau memisahkan dengan Indonesia itu di Papua ya. Di Papua itu memang sekarang lagi betul-betul agresif kan, dan memang kondisi negara kita serba salah kan gitu kan. Sebagian memang mau tindak tegas tapi kadang-kadang takut bermasalah-masalah HAM. Nah, hal-hal yang seperti itu tentunya akan menjadi PR besar kan gitu kan. Belum juga masalah-masalah yang kaitannya dengan masalah korupsi ya di mana-mana, itu PR besar juga. Makanya seorang pemimpinnya memang kita harapkan orang pemimpin yang betul-betul punya kredibilitas dan independensi yang tinggi, yang memang nggak bisa diintervensi oleh siapapun ya. Tuh teman-teman, jadi memang siapapun yang terpilih nanti ya teman-teman, terlepas kita masing-masing supporter yang mana aja ya, kita doakan ya bisa memberikan yang terbaik, memberikan solusi masalah-masalah bangsa kita di kemudian hari ya, tentunya di 2024 nanti. Oke gitu teman-teman, intinya ngobrol santai gitu. Kalau komen yang baik-baik aja lah, jangan yang agresif-agresif. Mau menang yang menang siapapun ya, walaupun kita supporter fanatiknya, kalau kita nggak kerja gitu ya tetap nggak punya penghasilan gitu kan. Yang kerjanya jualan ayam kayak saya, jualan burung merpati ayam ataupun melakukan terapi, kalau nggak kerja ya nggak dapat duit. Tetap aja siapapun yang menang, kita tetap menjalankan profesi kita masing-masing gitu. Jadi kalau teman-teman, saran saya ini obrolan santai, jangan sampai komen-komennya itu saya kadang-kadang repot ya kalau teman-teman komen-komennya yang agresif. Tetaplah gitu kan, siapapun yang kita dukung, lawan politiknya siapa, tetap dalam lingkup etika dan kesopanan santunan sebagai kita sebagai bangsa yang memiliki nilai budaya yang tinggi ya. Gitu teman-teman. Semoga bermanfaat, menambah teman-teman saya di YouTube ini. Salam seduluran aja dari saya, Agung Wijanarko dari Bantul, Yogyakarta. Yuk matur nuwun.